Nah, kita balik lagi ya guys ke ngebaso di bulan pertama, minggu pertama di tahun 2025. Kita di semester 2 ini udah kejar tayang ya sama jadwal UTBK, yaitu kira-kira udah Hamin 102, sekitar 3 bulan lebih ya. Nanti pasti nggak akan kerasa, tahu-tahu bulan April aja. Nah, jadi kita ikhtiar, kita belajar bareng-bareng dari awal semester 2 ini. Oke deh, kita mulai aja ya. Ngebaso di hari ini materi atau subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini seperti biasa, kita langsung baca aja ya soalnya. Pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali. Nah, berarti teman-teman silahkan mencari pernyataan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan teksnya. Silahkan boleh dibaca dulu. Langsung teman-teman samain aja, misal yang A, Presiden RI menceritakan sulitnya mengatasi dampak ekonomi. Nah, kalian langsung cross-check, ada nggak ya statement yang mengatakan seperti itu? Nah, silakan teman-teman dicek, lalu cantumkan jawabannya di chat. Jawabannya adalah yang E. Kenapa dia nggak benar? Karena dia teksnya itu mengatakan ada di kalimat pertama ya, dampak ekonominya itu ditimbulkan karena dua hal. Satu karena pandemi COVID-19 dan yang kedua karena perang Rusia dan Ukraina. Sedangkan PG yang E itu hanya menyebutkan COVID-19 saja ya, teman-teman. Jadi sisanya, jadi dia kurang tepat pernyataannya. Nah, gimana kalau opsi yang lain? Nah, kalau yang A, Presiden RI menceritakan sulitnya mengatasi dampak ekonomi. Itu ada di kalimat pertama. Lalu yang B, teori ekonomi standar tidak dapat mengatasi masalah ekonomi saat ini. Itu juga ada di kalimat kedua. Kemudian yang C, hampir 80% menteri menyatakan untuk menerapkan lockdown. Itu ada di kalimat keempat. Dan yang terakhir, akhir tahun pemerintah memberhentikan PPKM yang statementnya ada di kalimat kelima. Nah, itu ya penjelasannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sip, nomor 2. Topik yang mungkin benar dari teks bacaan adalah, nah ini teman-teman harus nyari topik ya. Topik itu mewakili keseluruhan isi teks. Jawaban yang tepatnya adalah opsi C. Kenapa C benar? Karena topik itu kan inti dari seluruh isi tulisan yang ingin disampaikan atau subjeknya kan. Jadi apa sih yang diomongin atau siapa sih yang diomongin? Kalau siapa kan berarti orang, kalau apa berarti bukan orang kan. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat dari teks bacaan bahwa subjek yang disebut-sebutkan atau yang dibahas adalah COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina memberi dampak ekonomi. Nah, kenapa yang A kurang tepat? Karena Jokowinya kan cuma curhat ya guys. Tanpa kita tahu emang gara-gara apa dampak ekonominya. Nah, si teksnya kan udah nyebutin spesifik ya dampak ekonominya itu dari mana. Nah, karena topik itu harus spesifik, dia lebih spesifik daripada tema. Urutannya kan tema, topik, baru judul. Tema itu masih umum, topik itu di tengah-tengah, judul itu paling spesifik. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa topik itu harus mencakup hal yang menuju spesifik kan. Yang A itu masih umum guys, karena kita nggak tahu dampak ekonominya itu karena apa. Dan kita dapatkan jawaban yang tepat adalah yang C. Kita maju ke soal nomor 3 ya guys. Makna berlawanan dari kata lockdown dalam kalimat 4. Nah, di kalimat 4 ada kata lockdown. Agar Indonesia menerapkan lockdown. Makna berlawanan berarti antonim. Nah, silakan teman-teman submit apa antonim dari lockdown. Antonim dari lockdown adalah akses wilayah, karena makna lockdown itu adalah pembatasan ruang dan larangan keluar masuk. Yang pernah kita alamin ya guys, waktu pandemi COVID lagi tinggi-tingginya, kita dianjurkan untuk lockdown atau di rumah aja. Nah, berarti lawannya adalah akses wilayah. Kalau akses kan
memasuki wilayah, menghampiri wilayah tersebut. Maka itu kebalikannya. Kalau PG yang lain, kunci tara. Kunci tara itu maknanya karantina wilayah. Jadi sama kayak yang B ya, sama-sama karantina. Kalau karantina kan dia stay di sana nggak kemana-mana gitu. Terus pembatasan ruang sama larangan keluar masuk itu malah makna dari lockdownnya. Nah, berarti yang paling beda atau paling jauh maknanya adalah yang C, akses wilayah. Oke, sip. Kita maju ke soal nomor 4. Perbaikan penggunaan tanda koma yang tepat di bawah ini adalah, nah ini kalian harus benerin komanya, mana perbaikan yang tepat. Jeng jeng jeng. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Perbaikan tanda koma yang tepat adalah dalam kalimat 5. Hal tersebut dikarenakan kalimat 5 di awal kalimatnya merupakan kalimat keterangan. Nah, teman-teman, kalau keterangan yang disimpan di awal, maka dia harus ditambahkan koma ya. Kini Jokowi membuka peluang di akhir tahun, koma, pemerintah akan men-stop pemberlakuan. Nah, dari kini sampai tahun itu merupakan keterangan. Kalau kini kan keterangan waktu ya. Nah, maka penempatan keterangan di awal harus menggunakan koma. Contoh simpelnya kayak penggunaan yang singkat. Contohnya, pada tahun 2001, koma, Kak Agni telah lahir. Nah, itu kan keterangan waktunya di awal ya. Nah, berarti pada tahun 2001 tuh keterangan yang membutuhkan koma. Tapi ketika Kak Agni pindahin kata atau frasa pada tahun 2001-nya, Kak Agni telah lahir pada tahun 2001. Nah, kalau keterangannya di akhir, kita tidak membutuhkan koma. Nah, ini konteksnya keterangannya di awal ya, jadi membutuhkan koma. Kenapa yang C salah? Tanda koma seharusnya tidak dipakai setelah kala itu karena merupakan subjek. Kala itu keterangan waktu ya. Kala itu yang artinya saat itu atau waktu itu gitu. Nah, berarti ini konteksnya keterangan di awal kan, maka harus menggunakan koma. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita maju ke nomor 5 ya guys. Jika perang Rusia-Ukraina tidak terjadi, kesimpulan yang tepat dari teks bacaan adalah, nah ini pengandaian ya, kalau perangnya gak ada, bakalan gimana? Jawaban yang tepat adalah jeng jeng jeng. Nah, yang D guys, krisis ekonomi akan terus berlangsung. Kalau perang Rusia-Ukraina gak terjadi, kesimpulan yang tepatnya adalah krisisnya bakal terus berlangsung. Kenapa? Karena tadi kan dampaknya itu disebabkannya gak cuman gara-gara perang kan. Tadi di kalimat satu tuh karena COVID-19 dan perang. Nah, yang artinya kalau perangnya gak ada, kan masih ada penyebabnya COVID. Berarti krisis ekonominya masih tetap berlangsung. Kalau yang A, Presiden RI Jokowi tidak akan curhat. Kan dia curhatin dampak ekonomi ya. Sedangkan tadi balik lagi dampak ekonomi itu penyebabnya dua, si COVID sama si perang. Nah, berarti tetap curhat lah, kan tetap ke dampak ekonominya dari COVID. Ini berkaitan juga sama yang B, krisisnya nggak akan terjadi. Tetap terjadi karena penyebabnya yang COVID-19 masih tetap ada gitu. Jadi walaupun disebutinnya salah satu, tapi karena penyebabnya dua, maka efeknya pun masih ada gitu. Itu ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Hubungan antara paragraf 1 dan 2 adalah cara menentukan hubungan antara paragraf adalah kalian harus paham ini paragrafnya ngejelasin apa sih. Jadi kaitannya apa gitu. Apakah ini lanjutannya? Apakah ini gagasan? Apakah pertentangan? Berarti kalau pertentangan dua hal yang berbeda kan ya? Atau ada pandangan yang berbeda? Atau malah kesimpulannya? Jawaban yang tepat adalah jeng jeng jeng. Yes, correct. PG yang B adalah opsi yang tepat. Untuk menentukan hubungan antara paragraf 1 dan 2, hal yang harus dilakukan adalah memahami info yang ada di kedua paragraf tersebut. Nah, itu paragraf 1 kan ngasih tahu Jokowinya curhat gitu. Curhat karena
Indonesia lagi kena dampak ekonomi yang disebabkan COVID-19 sama perang. Terus paragraf 2 informasi dari masalah dari COVID-19. Nah, jadi ini tuh penjabaran ya, penjabaran COVID-nya secara detail. Maka penjabaran detail ini bisa kita pilih PG yang sama, maknanya adalah yang B. Paragraf 2 merupakan pembahasan lanjutan dari paragraf 1. Kenapa yang A salah? Paragraf 2 merupakan gagasan dari paragraf 1. Gagasan itu kan ide pokok ya guys, atau gagasan itu terdapat pada kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utamanya itu justru ada di kalimat pertama yang ada di paragraf 1. Nah, berarti sebenarnya gagasan utamanya ada di paragraf 1 kan, bukan paragraf 2. Nah, jadi yang A belum tepat. Terus kalau yang C, pertentangan. Ini nggak ada mention hal yang berkebalikan ya guys. Kalau bertentangan, misal eh, walaupun dampak ekonominya terus terjadi, nah bisa aja Jokowinya misal menjelaskan ada dampak positifnya gitu. Karena dampak ekonomi kan ini ke arah negatif ya. Nah kalau bertentangan pasti ada dua hal yang berbeda. Nah ini halnya masih sama-sama aja sebenarnya bahasannya. Malah penjabaran kan, penjabaran penyebabnya COVID-19. Terus kalau yang D, paragraf 1 dan 2 memberikan pandangan yang berbeda terhadap gagasan yang sama. Ini lagi-lagi mention kata berbeda. Nah, ini kan nggak ada yang berbeda ya, guys, hal yang ada di statement paragraf 2 ini. Karena ini kan lanjutan. Nah, jadi bukan hal yang berbeda. Lalu yang paragraf 2 kesimpulan. Kalau kesimpulan kan harus mencakup keseluruhan ya, atau hasil akhir. Nah, sedangkan ini bukan hasil akhirnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita maju ke kalimat ke soal nomor 7. Nomor 7, penggunaan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, ini yang mana yang salahnya? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Yes, jawabannya benar. Kenapa mana stop salah? Karena stop itu kan masuk ke aturan KTSP ya, yang huruf awalnya adalah huruf S, dan huruf keduanya adalah huruf E yang berarti huruf vokal. Nah, kalau KTSP diikuti huruf vokal, huruf keduanya, maka harus lebur atau luruh. Jadi penulisannya yang tepat adalah menyetop. Nah, stop ini kalimatnya sudah baku ya guys, karena itu serapan dari bahasa Inggris stop. Nah, kalau stopnya itu bahasa Inggrisnya. Kalau versi bahasa Indonya, yaitu ada huruf E-nya di insert di antara S sama T. Stop, itu baku dan ada di KBB. Jadi aturannya harus luruh ya guys, menyetop. Oke deh, kalau gitu kita lanjutkan pembahasan ke teks kedua. Nah, ini dia teksnya. Kita langsung baca soalnya ya. Nomor 8. Hal yang menunjukkan opini ditunjukkan dalam kalimat. Opini ya guys, ini antara, kalau opini kan disandingkannya dengan fakta biasanya. Oke, kita langsung cek jawaban yang tepatnya. Jawabannya adalah yes, betul. Ini yang opini adalah pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, dugaan, dan sejenisnya tentang suatu hal. Ciri-cirinya adalah bisa benar atau salah. Yang kedua, sifatnya subjektif dan disertai dengan pendapat dan saran. Berarti kalau pendapat bisa pakai kata, kalau ini di PG-nya kan menurutnya ya, menurutnya atau menurut aku, menurut saya, nah itu kan pendapat ya. Kalau saran berarti kalimatnya bakal sebaiknya, seharusnya, nah itu berupa opini. Terus tidak memiliki narasumber, nggak ada sumbernya gitu. Karena kan opini itu kan pendapat ya, mencantumkan hasil yang ada di kepala suatu individu gitu. Jadi nggak ada sumber pastinya. Lalu info yang disampaikan belum ada buktinya, karena itu balik lagi bisa benar atau salah kan, jadi nggak ada buktinya. Dan ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti bisa jadi, itu tipe ya guys, bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Nah, kata-katanya itu kata-kata yang nggak pasti ya guys. Kalau nggak pasti, berarti kita belum tahu benar atau salahnya. Nah, maka kalau kalian nemu kata-kata ini, itu udah pasti masuknya kategori opini.
Jadi, melihat kalimat yang mengandung opini terdapat dalam kalimat 6, yaitu menurutnya ini cocok dengan kondisi Indo yang saat ini berencana untuk masuk ke masa endemi COVID-19 dalam waktu dekat. Nah, itu keywordnya ada kata menurutnya ya, itu udah jelas menyatakan opini. Sip, betul semua, mantul. Kita maju ke nomor 9. Oke, ini tentang kapitalisasi ya. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, silakan teman-teman cari yang salahnya. Oke, kita cek aja ya jawabannya guys. Dan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang D. Huruf kapital yang tidak tepat dapat ditemukan dalam kalimat 4 itu pada frasa kota tua. Kota tua itu nama wilayah guys di Jakarta ya. Nah, nama wilayah berarti harus ditulis dengan huruf kapital. Frasa kota tua. K besar, T besar. Kalau yang B, baru tahu. Hah, serius? Itu tuh kota tua tuh kayaknya banyak anak-anak yang study tour deh ke sana. Soalnya ala-ala Belanda gitu loh guys. Kota tua mirip-mirip sama Braga si bangunannya. Nah ya kota tua nama tempat ya. Kalau nomor 2, hal ini dilaporkan langsung kepada ke Presiden Joko Widodo. Itu udah kapital karena nama jabatan diikuti nama ya. Jabatan diikuti nama. Terus rapat kerja nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, itu juga nama nama kegiatan ya, rapat kerja Rakernas BPDLH itu udah jelas kapital karena singkatan di gedung AA Maramis. Nah, itu gedung diikuti nama, jadi harus kapital. Kemenko Perekonomian Rabu. Kemenko Perekonomian itu kalau kementerian pasti kapital ya guys. Dan kalau Rabu penulisan hari, bulan, dan tahun itu juga pakai kapital. Tapi nama nama hari, bulan, tahunnya aja. Hari Rabu, H-nya kecil, baru Rabunya R besar. Bulan Januari, B-nya kecil, baru J-nya besar. Hanya namanya doang. Nah, nomor 2 itu udah tepat ya. Gak apa-apa, baru tahu. At least udah kenal ya sekarang Kota Tua tuh nama tempat di Jakarta. Just in case nanti nemu lagi nih frasa Kota Tua yang gak kapital, jadi sekarang udah tahu. Oke deh, nomor 9 beres. Kita maju ke nomor 10. Kata ganti itu dalam kalimat 5 menunjukkan kepada. Nah, kalau itunya di kalimat 5, silakan kalian cek dengan membaca kalimat sebelumnya ya. Bisa 1 sampai 2 kalimat sebelumnya. Itunya ngebahas apa sih? Pemindahan itu apa sih yang dipindahin? Oke, kita cek jawaban yang tepatnya adalah yes, betul, yang A. Untuk melihat kata ganti merujuk ke hal apa, maka hal yang kita lakukan adalah melihat kalimat sebelumnya. Pertanyaan, pada pernyataan ini, sorry ya guys, pada pernyataan ini, kata itu yang dimaksud adalah kata itu di kalimat 5, pemindahan itu. Maka hal yang harus perhatikan adalah kalimat 4-nya. Kalimat 4, gedung itu sebelumnya ada di Kota Tua dan sekarang berlokasi di Lapangan Banteng. Nah, kalimat 4-nya tuh masih pakai rujukan ya guys, masih ada kata itunya. Berarti kita belum dapat apa yang dia maksud itunya. Kalau belum dapat, mundur lagi, kita baca kalimat 3-nya. Air Langga menceritakan Indonesia sebelumnya juga pernah pindah, tetapi bukan ibu kota, melainkan Gedung Maramis. Nah, berarti gedung yang dimaksud adalah Gedung Maramis. PG-nya malah Marimis ya, harusnya Maramis. Nah, berarti gitu ya case-nya. Kalau di kalimat sebelumnya masih ada rujukan, cari sampai dapat dia tuh mengganti kata apa. Karena itu masih rujukan, kita baca kalimat sebelumnya, dapatlah Gedung Maramis. Sip, betul semua. Mantap. 10A. Maju ke nomor 11. Padanan kata dari endemi dalam kalimat 5 dan kalimat 6 adalah, jawaban yang tepat adalah yang A guys, hawar. Endemi itu artinya penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat.
Dikira. Bedanya apa Kak sama pandemi? Kita kan waktu COVID-19 nyebutnya pandemi ya, pandemi COVID. Nah, bedanya sama pandemi adalah nggak apa-apa, emang suka plot twistnya jauh. Bedanya sama pandemi adalah kalau pandemi itu cakupannya lebih luas, guys. Kalau ini kan dia bilangnya di suatu daerah tertentu atau golongan masyarakat tertentu ya. Berarti kan ruang lingkupnya sempit. Nah, misal di daerah Bandung Timur doang atau di daerah Bandung Barat doang. Nah, tapi kalau pandemi, seru kayaknya Kak. Ya ya, maaf, maaf. Tapi kalau pandemi, kemarin kan kita pandeminya se-Indonesia banget kan, COVID-19 tuh. Nah, cakupan geografisnya lebih luas kalau pandemi itu. Dan nama lain dari endemi adalah hawar, yang maknanya ya sama aja. Hawar itu penyakit yang terjadi di suatu daerah atau golongan tertentu. Apa ya guys, sekarang jadi nambah vocab. Jadi tahu kalau hawar itu sama dengan endemi. Kalau B, seseorang terkena penyakit. Orangnya dong. Berarti ntar maknanya di kalimat 5 misal, pemindahan itu juga dilakukan saat seseorang terkena penyakit malaria. Nah, ini belum tepat. Kalau C, penyakit 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 itu terlalu umum ya. Ini kan udah spesifik penyakitnya yang terjadi pada golongan tertentu. Kalau pemulihan, ya sembuh dong pemulihan mah. Kan ini lagi endemi. Kalau virus, ini mah jelas ya, jauh. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, another plot twist. Oke. 11A, maju ke nomor 12. Oke. Kondisi yang dideskripsikan pada kalimat 4 sama seperti kalimat 4 itu bunyinya, gedung itu sebelumnya di Kota Tua dan sekarang berlokasi di Lapangan Banteng. Mana kalimat yang maknanya sama kayak kalimat 4? Jawaban yang tepat adalah yes, betul, yang C. Kondisi di kalimat 4 itu pindah gedung kan ya, berarti lokasi ya. Awalnya di Kota Tua, sekarang gedungnya di Lapangan Banteng. Nah, yang C itu gedung juga yang pindah. Hotel Melati yang awalnya di Jalan Singgasana, jadi di Jalan Mahkota Dewa. Kalau A, salahnya karena yang pindah bukan gedung, itu malah orangnya ya, masyarakat. Kalau yang B, penari melakukan gerakan yang berpindah-pindah arah. Ini juga orang ya jatuhnya, penari kan. Kalau yang D, sekarang jabatan itu berpindah tangan ke orang baru. Ini yang pindahnya jabatan, berarti konteksnya udah beda. Kalau yang E, tidak terasa sebentar lagi manajer kita akan berpindah ke manajer baru. Harapannya manajer baru akan sebaik manajer lama. Berarti ini konteksnya orang juga ya. AB ABE orang, yang D jabatan. Nah, yang paling tepat adalah yang C alias gedung atau tempat. Sip, 12C. Kita maju. Memangnya kalau soal kayak gini tidak kata-katanya Kak, soalnya kadang soal tuh dicari persamaan strukturnya, suka liar. Ya gimana pertanyaannya guys? Kan ini dia nanyanya kondisi ya. Berarti dia nggak minta struktur kan? Kalau minta kondisi, maka kita fokus aja ke konteksnya. Dilihat kata-katanya berarti. Nah, tadi kan bahasannya gedung. Gedung artinya tempat kan ya? Atau ya bangunan gitu. Nah, si hotel juga kan tempat, sama. Setara gitu. Makanya kita gak usah pay attention sama strukturnya. Jadi kalian harus teliti soalnya minta apa. Kita maju ke soal nomor 13. Nah, rujukan lagi ya ini. Kata ganti ini dalam kalimat 2. Nah, betul. Jawabannya adalah yang C. Untuk melihat kata ganti merujuk ke hal apa, maka hal yang kita lakukan adalah melihat kalimat sebelumnya, which means kalimat 1 ya. Pada pertanyaan ini, kata ini yang dimaksud adalah kata ini di kalimat 2, maka yang berarti adalah kalimat satunya. Hal ini dilaporkan. Nah, berarti hal ini ininya merujuk kepada dana pemindahan ibu kota sudah cukup. Yang bunyi di kalimat satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana untuk memindahkan ibu kota negara IKN sudah cukup. Berarti dana pemindahannya ya. Sip. Oke, jawabannya 13 yang C.
Oke, kita maju lagi guys ke nomor 14. Ini nomor terakhir dari teks ini ya. Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan dalam kalimat 1, 2, 3, 4, 6. 5 nggak usah dibaca ya. Fokus ke 1, 2, 3, 4, 6. Oke, kita cek ya jawaban teman-teman. Oke, betul semuanya. B itu nggak efektif karena ini masuk ke aspek nggak hemat ya. Yang artinya ya sama aja dengan boros. Kalau mau ya pilih salah satu, mau pilih kepadanya doang atau ke-nya doang. Jadi di konteks kalimatnya, hal ini dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi atau boleh juga hal ini dilaporkan langsung ke Presiden Jokowi. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Karena jadinya boros yang mengakibatkan tidak efektif kalimatnya. Oke, yuk kita maju ke teks terakhir. Makna dari kata bauksit dalam kalimat 1 dan 9 adalah, oke, jawaban yang tepat adalah yes, betul. Bauksit itu artinya aluminium. Sebenarnya batuan yang dijadiin bahan dasar aluminium. Nah, tadi batuan yang kakak lihat ini, nah ini tuh bahan dasar pembuatan aluminium. Aluminium yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari didapat dari batuan ini. Jadi maknanya sama dengan aluminium ya guys. Sip, pada betul ya jawabannya. 15C. Kita maju ke nomor 16. Lagi-lagi muncul soal yang minta kalimat efektif. Tapi ini yang tidak ya. Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan dalam kalimat ke 4, 5, 6, 7, 8. Berarti fokus saja ke paragraf 2. Jawaban yang tepat dari nomor 16 adalah yang E. Berarti yang B mah aman guys. Kenapa yang E nggak efektif? Karena ini nggak logis. Dia pakainya kalimat pasif. Sedangkan kalau pasif itu harusnya objeknya pindah ke depan. Nah, di sini konteks kalimatnya itu Presiden Jokowi diputuskan untuk melarang ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Nah, ini subjeknya masih di awal. Harusnya perbaikannya entah kalau mau tetap pakai pasif, berarti kita pindahin objeknya ke depan. Jadi kalimatnya bakal kayak gini nih. Pelarangan ekspor biji bauksit diputuskan oleh Presiden Jokowi mulai Juni 2023. Nah, kalau mau tetap pakai diputuskan, kita switch subjek sama objeknya. Tapi kalau misal kita nggak akan ngerubah nih struktur kalimatnya, pengen kayak gini aja. Nah, berarti kita rubah deh penggunaan predikatnya menjadi predikat kalimat aktif. Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Nah, dengan begitu perbaikannya kalimatnya menjadi logis. Atau logis tuh masuk akal ya guys. Nah ya, tadi boleh pilih salah satu ya antara pasif atau aktif. Tapi jangan lupa yang pasif pindahin objeknya ke depan. Yuk, kita maju ke nomor 17. Nah, judul. Judul yang sesuai untuk teks bacaan di atas adalah, ingat-ingat ya, judul tuh posisinya lebih paling spesifik di antara tema, topik. Jadi paling atas tuh tema, paling umum, topik tuh tengah-tengah, menuju sempit, menuju spesifik, baru deh bawahnya judul. Judul tuh udah paling spesifik. Dan jawaban yang tepat adalah yang B. Sri Mulyani siapkan insentif industri untuk pengolahan bauksit. Nah, ciri dari judul adalah satu, relevan, jadi mewakili isi. Dua, provokatif. Kita pasti notice juga ya, kalau judulnya nggak menarik atau nggak mengajak, pasti kita nggak akan tertarik buat baca. Nah, makanya harus provokatif sedemikian rupa. Dan sebenarnya kalau menarik itu subjektif ya guys. Bagi kakak, judulnya ini menarik. Mungkin bagi kalian ini enggak gitu. Sebenarnya subjektif, tapi poin intinya adalah harus provokatif atau bersifat mengajak. Dan yang ketiga harus singkat, yaitu plot twist ya. Yaitu harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Jadi enggak berupa kalimat gitu. Nah, kenapa yang B salah? Rencana Jokowi melarang ekspor biji bauksit. Kan rencana Jokowi mah kajian, kan kalimat satu ini bilang nih, Sri Mulyaninya mengkaji insentif. Lalu kalimat dua bilang
kajiannya dilakukan terkait rencana Jokowi. Nah, berarti si rencana Jokowi ini tuh bukan intinya gitu. Karena hanya yang berkaitan sama insentifnya, sama pengkajian insentifnya. Tuh, di kalimat ketiga pun bahasannya insentif. Kalimat keempat bahasannya insentif. Kalimat enam, duh ada berapa kali tuh kata insentif diulang-ulang. Nah, karena kata insentifnya diulang-ulang, berarti kita udah tahu hal spesifik yang dibahasnya adalah insentifnya. Insentif dan bauksit itu kata kuncinya. Bukan rencana Jokowi melarang ekspor biji bauksit. 17D, kita maju ke nomor 18. Gagasan pokok dari bacaan tersebut adalah, gagasan pokok berarti kan mintanya bacaan ya, maka mintanya keseluruhan. Kata kuncinya mirip-mirip sama judul. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya benar yang A. Trust isunya tidak mengecewakan kan? Benar, gagasan pokok itu gambaran keseluruhan dari suatu paragraf atau ide utama yang dibahas. Berarti harus mencakup keseluruhan ya. Kalau mau nentuinnya, kita nggak usah baca semuanya. Bisa langsung baca awalnya atau baca akhirnya. Atau kadang ada awal akhir. Tidak nice try lagi. Nice. Terus ciri-cirinya ada topik, terus satu kalimat lengkap, arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Jadi dengan dia satu kalimat pun kita udah paham gitu. Dia mencakup keseluruhan. Terus nggak ada konjungsi ya, kata sambung, konjungsi, dan mewakili isi teks. Kan tadi judul juga mewakili isi teks kan? Nah, berarti nggak akan jauh sama judul, kata kakak juga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sip, benar semua. Nomor 19. Inti dari kalimat 6 adalah, nah inti kalimat ya, masih ingat? Inti kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Kalau objek itu boleh ada atau enggak. Yang boleh ada itu yang predikatnya butuh objek. Tapi kan ada predikat yang nggak butuh objek kan, maka kita nggak perlu bawa objek. Nah, kalian persingkat nih, mana subjeknya, mana predikatnya di kalimat 6 dan objeknya bila perlu. Jika ditulis sebuah paragraf baru, apakah topik yang tepat untuk diangkat? Berarti kira-kira nih kalau ada paragraf 3, bakal ngebahas apa? Cara nyari taunya, kalian baca kalimat terakhir di paragraf 2. Nah, pasti bahasannya relate sama itu. Kita lihat jawaban tepatnya adalah jeng jeng jeng. Yang A guys, industri bauksit. Belum ada yang tepat ya, sayang sekali. Kenapa? Karena ini kalimat terakhir dia bilang, dengan larangan ini Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa bertambah sebesar 62 triliun dari industri bauksit. Nah, berarti kalimat paragraf selanjutnya itu bakal ngebahas industri bauksit. Kenapa enggak yang C pendapat kecoa? Kenapa enggak pendapat Joko Widodo? Ya ngapain ngejelasin pendapatnya Jokowi? Oh, mungkin pendapatan kali ya, pendapatan Joko Widodo. Kalau pendapatan, kan dia mentionnya pendapatan negara, bukan pendapatan pribadi Jokowinya. Nah, berarti bahasannya bukan yang C. Jadi bahasannya adalah industri bauksit yang A. Oke deh, itu dia pembahasan dari ngebaso subtes PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Pantangan dari pengerjaan soal yang berbasis teks itu pasti di ketelitian ya. Nah, jadi berkaca dari yang udah-udah, maka kedepannya semoga kakak kalian kita bisa lebih teliti lagi dalam membaca soal. Pang-pangnya mah soal ya guys, pang-pangnya. Yang terpenting mah soal ya guys. Jadi dia mintanya apa. Baru deh cross check sama PG-nya. Biar teliti, kalian itu harus ngecek walaupun kalimatnya beda ya, tapi sekiranya maknanya sama mah itu masih di ranah yang sama gitu. Jadi jangan nyangka ini kalimatnya beda, berarti jawabannya juga beda. Jangan kayak gitu. Itu cuma di parafrase doang si pernyataannya gitu. Jadi ketika bentuk kalimatnya berbeda tapi maknanya masih sama, nah berarti itu konteksnya juga masih sama. Terus panjang waktunya bentar, soalnya panjang waktunya bentar. Ya tadi tips and triknya, kalian harus langsung baca soal, terus cari yang diminta
Jadi nggak baca keseluruhan teks. Kayak tadi, ini kan nomor 20. Jika ditulis sebuah paragraf baru, apakah topik yang tepat untuk diangkat? Nah, berarti ini kita langsung aja fokus ke paragraf terakhir, kalimat terakhir. Nggak usah baca keseluruhan. Kayak gitu. Jadi intinya harus baca soalnya dulu. Oke deh, kakak tutup ya sesi PPU kali ini. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan ya setelah subtes lainnya juga beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.